Usai gelar perkara oleh penyidik Bareskrim dalam kasus dugaan penistaan agama, kasus Panji Gumilang ini naik ke tahap penyidikan. Meski belum ditetapkan tersangka, penyidik memastikan sudah ada unsur pidana, Tisa. Ya, lantas bagaimana untuk pembuktian adanya unsur pidana dalam kasus penistaan agama ini? Pemirsa, kita akan bahas bersama dengan kuasa hukum dari Panji Gumilang, yaitu ada Pak Hendra Effendi, kemudian juga ada Wasekjen Bidang Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia, Pak Ihsan Abdullah, serta praktisi hukum, ada Pak Tengku Nasrullah di sini. Assalamualaikum, selamat sore Bapak semua. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Selamat kita sore, ingin, ya Bapak, pertama saya ingin ke MUI terlebih dahulu. Pak Ihsan, bagaimana respon dari MUI kemudian melihat bahwa kasus ini sudah naik ke tahap selanjutnya? Kami mengapresiasi sekaligus memberikan dukungan kepada Kapolri. Pak Ihsan, suaranya terdengar sangat kecil di sini. Bisa didekatkan dulu mic-nya mungkin. Silakan. Baik, kami masih kurang bisa mendengar Pak Ihsan suara Anda. Kami akan coba untuk memperbaiki dulu ya. Saya ingin ke Pak Nasrullah dulu kalau begitu. Bang Nasrullah, Anda melihat ini sudah dinaikkan ke penyidikan tapi belum ada tersangka di sini. Apakah polisi masih bersikap hati-hati, terlalu hati-hati atau bagaimana? Ya, sorry kalau suaranya nggak terlalu jelas ya. Saya lagi di kampung halaman di Lamno, Aceh ya. Siap. Saya melihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh polisi itu suatu langkah-langkah yang profesional. Kenapa? Untuk kasus-kasus sejenis saya sudah berkali-kali memberikan analisa hukum bahwa kasus-kasus tersebut semua perbuatannya terpenuhi unsur pidananya. Bahkan di pengadilan diputuskan. Nah, ketika terjadi perdebatan, saya terima saja ketika orang menyerang pendapat saya, tapi secara hukum itu tidak bisa kita berkilah ya. Faktanya Mahkamah Agung sudah memutuskan beberapa kasus yang sama. Nah, masalahnya ketika polisi sudah menyatakan naik ke tahap penyidikan, maknanya itu adalah unsur pidana sudah ada dalam kasus ini. Tinggal sekarang polisi mencari bukti-bukti untuk membuktikan dakwaannya. Nah, sekarang saya juga sependapat dengan langkah pemerintah yang mengatakan bahwa pesantren itu adalah gedung ya, gedung dan aset-asetnya itu negara harus mengambil alih dengan cara-cara yang benar dalam sistem hukum perdata. Oke. Nah, kemudian manusia yang ada di sana, sumber daya manusia itu harus dikelola oleh orang-orang profesional sehingga tidak terulang kes yang sama. Dan kemudian kurikulumnya itu harus dibenahi sehingga sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi Islam yang besar seperti Muhammadiyah, NU, dan Majelis Ulama Republik Indonesia. Nah, terkait dengan hal itu, mau kita suka atau tidak suka, saya mohon maaf kepada rekan saya kuasa hukum Pak Panji, tidak bermaksud menyulitkan pekerjaan Anda dalam kapasitas sebagai lawyer, tapi saya tidak punya pilihan, harus memberikan keterangan yang mencerahkan kepada masyarakat, yang mencerahkan kepada publik, agar yang seperti ini tidak terulang. Dan hukum harus bergerak, kalau tidak, kekacauan-kekacauan yang model ini terjadi di banyak tempat, di mana-mana. Terus akibatnya apa? Terjadi adu domba, terjadi perpecahan umat. Kos negara sangat besar loh dengan demo-demo yang seperti itu, dan belum lagi kerusakan cara berpikir, cara yang berpikir yang menyebabkan umat ini jadi tersesat. Anda bayangkan, ini bukan tersesat masalah politik, ini bukan tersesat masalah ekonomi, ini bukan tersesat masalah budaya, ini tersesat masalah akidah yang berdampak kepada orang nanti pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, janganlah kita membiarkan hati, pikiran kita dirasuki oleh setan. Setan-setan itu akan masuk ke lubuk hati yang terdalam. Baik. Semakin tinggi keulamaan kita, kadang-kadang raja setan itu akan turun untuk memasuki ke titik itu. Tapi sekali lagi saya katakan, saya batasi dari aspek hukum, case ini secara sempurna sudah layak dilanjutkan ke pengadilan. Oke, baik. Sekarang kita ingin menuju kembali ke Pak Ihsan. Pak Ihsan,
Sudah bergabung kembali bersama kami melalui sambungan telepon. Silakan Pak Ihsan, akhirnya kasus ini naik ke tahap selanjutnya dan juga disampaikan praktisi hukum tadi bahwa ini sudah layak untuk tahap penyidikan selanjutnya. Silakan Pak Ihsan. Baik Mbak Tisa, terima kasih. Saya mohon maaf ada kendala yang jelas Majelis Ulama Indonesia tentu saja mengapresiasi kerja cepat dari Mabes Polri dan sekaligus memberikan dukungan agar kasus ini proses-proses hukumnya berjalan sebagaimana mestinya, karena sebagaimana hukum itu seorang yang telah menimbulkan kontroversi, kegaduhan dan keresahan di masyarakat tentu harus dihentikan dengan proses-proses hukum. Nah, tadi kita sudah mendengar semua Kabar Reskrim melalui Dirtipidum telah meningkatkan statusnya menjadi penyidikan. Ya, kita tunggulah sabar bagaimana proses-proses selanjutnya. Yang jelas kami siapkan apapun untuk mendukung proses-proses hukum ini berjalan sehingga tegak hukum dan keadilan. Terima kasih Mbak Tisna dan Mas Afat. Saya mohon diri karena sebentar Pak Ihsan, satu pertanyaan mungkin. Tadi kita dengar dari MUI Jawa Barat yang mengatakan bahwa sudah ada rekomendasi tak langsung bisa dibubarkan begitu sambil menunggu jalannya proses penyidikan ini, proses hukum berjalan. Temuannya apa sebenarnya dari MUI ini? Apakah memang ditemukan ada unsur penistaan agama di sana atau memang ada kaitannya dengan gerakan NII misalnya dengan perputaran uang dana ilegal yang tadi disebutkan bahkan asetnya akan dibekukan? Nanti yang menemukan itu kan penyidikan, ya. Jadi kita tunggu saja sebaiknya. Dan rekomendasi itu tentu nanti berasal dari Kementerian Agama yang mempunyai kompetensi dan kewenangan untuk membekukan perizinannya karena berada di Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kita tunggu saja proses-proses hukum ini berjalan lancar. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih dari Pak Ihsan, saya. satu lagi Pak Ihsan, mohon maaf Pak Ihsan, 1 menit saja Pak Ihsan sebelum mengakhiri perbincangan bersama kami Pak Ihsan, tapi sempat mendengar soal adanya aliran dana NII ini Pak Ihsan, dari Al Zaitun Pak Ihsan. Sejauh ini kami tidak concern ke sana ya, karena concern kami adalah bagaimana apakah sistem dan pengajaran yang dilakukan di Al Zaitun menyimpang. Nah itu saja concern dari Majelis Ulama Indonesia. Hasilnya soal apa? itu nanti mungkin diperdalam oleh PPATK ya. Hasilnya nanti apa? Ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia ya beberapa saat lagi dan itu sudah dimintakan oleh Mabes Polri ke Majelis Ulama Indonesia. Nanti kami sampaikan fatwanya. Baik. Terima kasih Pak Ihsan Abdullah sudah bergabung sama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih akan membahasnya, masih ada Bang Nasrullah dan kita harapkan bisa tersambung juga dengan kuasa hukum dari Panji Gumilang, ada Hendra Effendi. Kita jeda dulu, kami kembali saat lagi.